Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Lama kita tidak berjumpa ya. Saya berharap dimanapun kita berada saat ini, apapun kondisi kita masih tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, saya akan menemani kita semua untuk bersaat teduh bersama, untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini Bapa masih memberikan kehidupan, kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur pagi ini kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, bersaat teduh bersama-sama. Tuhan Yesus tolong berkati waktu kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membuka Alkitab kita, saya mau mengajak kita untuk mengingat-ingat sejenak periode-periode yang lalu, di mana ketika ada film-film superhero yang booming di bioskop seperti Avenger, dan juga di dalamnya ada Iron Man, Spider-Man punya film-filmnya sendiri juga. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, sebelum mereka itu menjadi film, sebelumnya itu mereka itu di dalam komik. Cerita mereka itu diadaptasi dari komik. Nah, komik-komik ini dikarang oleh satu orang yang bernama Stan Lee. Stan Lee ini orang yang sudah cukup tua, sudah kakek-kakek, dan dia warga negara Amerika. Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Stan Lee inilah yang membuat semua karakter-karakter fiksi di dalam komik superhero Marvel khususnya. Dia mengarang semua itu, dia menciptakan semua itu. Nah, karena yang mengarang satu orang, jadi kisah-kisah itu memiliki pola. Secara tidak sadar mempunyai pola yang sama. Polanya itu selalu mulai cerita superhero dari mereka mendapatkan kekuatan super. Bagaimana mereka mendapatkan kekuatan super? Contoh seperti Spider-Man. Spider-Man adalah manusia biasa. Nah, di dalam kisah itu dimulai dengan cerita Spider-Man itu digigit oleh laba-laba khusus. Dia digigit dan dia memiliki kekuatan laba-laba itu, bisa nempel di dinding, bisa keluarin jaring. Dan juga seperti cerita Iron Man, sebelumnya dia manusia biasa, tapi karena bantuan elektronik, perangkat-perangkat elektronik, dia menjadi manusia super. Demikian juga dengan superhero lainnya, mempunyai pola yang sama. Diawali dengan bagaimana mereka mendapatkan kekuatan, naik polanya menjadi mereka punya musuh, punya pasangan, dan dihadapkan dengan kematian. Selalu seperti itu. Di kisah-kisah superhero lain juga seperti itu. Nah, pola yang sama menarik sekali. Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ternyata ada satu tokoh yang mempunyai pola yang sama. Dia punya kehidupan menjadi manusia super. Dia punya kehidupan manusia yang sangat kuat dan mempunyai banyak musuh, mempunyai banyak pasangan, dan di dalam salah satu kisahnya juga dia dihadapkan dengan kematian. Kisah siapa? Kita mau baca bersama-sama kisahnya. Salah satu kisahnya ada di dalam Hakim-Hakim 16. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca barusan adalah kisah akhir di dalam kehidupan Simson. Simson mati bunuh diri, bahkan dia mati bersama dengan musuh-musuhnya. Loh, kok bisa? Tadi kan katanya ini tokoh Alkitab yang kisahnya seperti superhero, memiliki kekuatan super, manusia yang super, tapi kok matinya seperti ini? Seperti yang kita tahu, Simson kan lahir sebagai seorang nazir Allah. Apa maksudnya nazir Allah? Dia adalah seorang yang ditetapkan oleh Allah menjadi penyelamat Israel dari orang-orang Filistin pada zaman itu. Nah, kalau kita lihat di peta, Filistin itu sekarang adalah Palestina, kita sebut sebagai Palestina. Dan kita tahu juga bahwa Palestina dan Israel sampai hari ini masih ada konflik. Dan sepanjang sejarah konflik mereka telah memakan banyak sekali korban. Dan di dalam sejarah itu juga belum ada prajurit Israel yang sekuat Simson, Bapak Ibu Saudara. Orang ini sangat kuat, Bapak Ibu. Dia bisa mengalahkan 1.000 prajurit, 1.000 tentara Filistin seorang diri. Dan dia bisa menangkap 300 anjing hutan sendirian. Kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi kok kenapa akhir hidupnya sampai seperti ini, harus mati? Dan bahkan di bagian Alkitab yang kita baca barusan, dia harus jalan pun harus meraba-raba tiang. Artinya dia itu buta. Simson itu buta matanya. Dan bagi sebagian orang Kristen, mungkin kisah Simson dan Delila ini sudah tidak asing lagi. Inilah kisah di mana kejatuhan Simson di dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya kejatuhan Simson itu sudah dicicil sejak lama, bisa dibilang sudah dicicil, karena dia seringkali jatuh terhadap wanita-wanita Filistin. Kita tahu istri pertama Simson adalah orang Filistin, dan Alkitab juga pernah mencatat bahwa Simson menghampiri perempuan sundal Filistin, dan Delila juga adalah wanita Filistin. Simson memang kuat, memang dapat menaklukkan ribuan prajurit, ribuan tentara orang Filistin. Tetapi dia lemah, dia dapat ditaklukkan oleh wanita. Dan kelemahannya ini saya rasa bukan cuma kita pembaca Alkitab yang tahu, tetapi pada zaman itu saya yakin raja-raja orang Filistin pada saat itu tahu juga bahwa kelemahan Simson adalah wanita. Oleh karena itu, raja-raja Filistin waktu itu membayar Delila untuk menguak informasi, untuk mengambil rahasia di balik kekuatan Simson. Dan ketika Delila menyetujui itu, dia mulai membujuk-bujuk Simson untuk memberitahu rahasia kekuatannya. Dia mulai membujuk-bujuk, merengek-rengek, karena Simson beberapa kali juga menipu Delila, dan sampai akhirnya Delila
mendapatkan informasi itu, Simpson memberitahu rahasia kekuatannya, bahwa dia adalah seorang nazir Allah dan dia akan kehilangan kekuatannya jika rambutnya dipotong. Dan malam itu juga Simpson rambutnya dipotong oleh orang Filistin secara diam-diam. Dengan kata lain, Simpson pada saat itu tidak sadar bahwa rambutnya sudah dipotong. Kemungkinan besar mungkin pada saat dia tertidur. Dan di malam itu juga dia diserang oleh orang-orang Filistin yang ingin menangkap dia. Seperti biasa, Simpson dengan gagah berani melawan mereka. Tetapi Simpson tidak sadar bahwa dia sudah kehilangan kekuatan itu. Dan Alkitab mencatat Allah telah meninggalkan dia. Dan dia tertangkap pada malam itu. Dan bukan cuma itu saja, di malam itu juga matanya dicungkil orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa sebenarnya rahasia kekuatan Simpson bukan pada rambutnya. Karena Alkitab mencatat kekuatannya hilang ketika Allah meninggalkan dia. Lebih tepatnya, Simpson terlebih dahulu yang meninggalkan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena seharusnya dia sebagai seorang nazir Allah yang berpihak kepada Israel untuk melawan musuh-musuhnya, yaitu orang Filistin, tidak membocorkan rahasia kekuatannya kepada musuh. Delilah itu musuhnya. Delilah itu orang Filistin. Dia itu mata-mata raja orang Filistin. Dan rahasia kekuatan dia seorang nazir Allah, dan tentang rambut dia diberitahukan kepada Delilah. Ini sama saja pengkhianatan di hadapan Allah. Bisa dikatakan Simpson lebih memilih Delilah daripada menyimpan rahasia dia bersama dengan Allah. Apa buktinya bahwa kekuatan Simpson bukan ada pada rambutnya? Alkitab mencatat ketika rambutnya dipotong, dia dipenjara, rambutnya itu mulai tumbuh lagi. Tetapi kekuatannya tidak kembali, Bapak Ibu Saudara. Kekuatannya kembali ketika ia berseru kepada Allah, bukan ketika rambutnya mulai tumbuh. Detik di mana dia berseru kepada Allah, di dalam ayat 28 yang kita baca barusan, Simpson berseru kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk terakhir kalinya kepada Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Tuhan mendengarnya. Tuhan memberikan kekuatan itu kembali kepada Simpson. Lalu dia menghancurkan tiang-tiang fondasi bangunan pesta orang Filistin itu. 3.000 orang mati dan semua raja-raja orang Filistin juga mati. Bapak Ibu Saudara, hidup kita jelas berbeda dengan Simpson. Kita bukanlah seorang nazir Allah yang ditetapkan Allah untuk membebaskan Indonesia dari bangsa tertentu. Kita juga bukan seorang yang gondrong, yang kuat, yang diberikan Tuhan kekuatan khusus. Bukan. Tetapi kita dan Simpson adalah sama-sama manusia. Kita memiliki kelemahan. Sama seperti Simpson memiliki kelemahan terhadap wanita, kita juga memiliki kelemahan kita masing-masing. Kelemahan-kelemahan yang membuat kita berpotensi untuk melupakan Allah, meninggalkan Allah, bahkan melupakan perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian apa yang saya maksud? Iman, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita berjanji kepada Allah tidak akan meninggalkan Allah. Kita percaya kepada Yesus, menerima keselamatan dari Yesus. Sebab tidak sedikit cerita-cerita anak Tuhan yang saya lihat di sosial media ataupun secara langsung. Banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan oleh karena pekerjaan, oleh karena uang, oleh karena karir. Kebanyakan di dunia entertain, mereka harus menjual iman mereka. Sangat disayangkan. Saya menjadi Kristen, saya percaya Tuhan ketika umur saya 19 tahun menjelang 20 tahun. Karena itu mungkin teman-teman GKI nggak pernah ngelihat saya di remaja, langsung ke pemuda. Karena selama 19 tahun lebih, saya tidak mengenal siapa Tuhan. Dan ketika detik ini saya melihat ke belakang, tidak ada satu hal pun, Bapak Ibu Saudara, yang seimbang ataupun mendekati ataupun cukup besar dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada hal yang cukup besar di dunia ini untuk kita tukarkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya sungguh berdoa
khususnya untuk gereja kita, teman-teman gereja kita. Jangan sampai ada Simpson-Simpson lain, jangan sampai ada juga Yudas-Yudas yang lain. Biarlah kita menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sampai pada akhirnya tetap memegang iman kita, apapun kondisinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pegang teguh iman kita sampai pada akhirnya, sampai pada akhir hidup kita, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah berlalu. Biarlah apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan boleh menjadi bekal bagi setiap kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Khususnya hari ini ya Tuhan, ketika kami menghadapi satu hal yang tidak pasti di depan kami, di tengah pandemi corona ini, Tuhan tolong selalu kuatkan kami bersama dengan firman-Mu. Biarlah juga Roh-Mu beserta dengan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini, hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan, tidak ada tempat lain bagi kami untuk menaruh pengharapan, untuk berseru, untuk bersyukur selain kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.